Ayah mengambil teh panas 800 derajat dan menghantamkan ke kepala anaknya. Menuduhnya tidak hormat pada ibu tiri yang baru masuk rumah. Lalu membekukan semua aset milik anaknya. Dan mengusirnya keluar dari rumah. Anak laki-laki yang patah hati berjuang untuk bertahan hidup. Mulai bekerja sebagai kurir makanan. Dan berpacaran dengan seorang gadis cantik. Demi mengumpulkan uang mahar. Ia bekerja tanpa henti selama 18 jam setiap hari. Karena kekurangan gizi dan tekanan kerja yang berat. Tepat saat hampir cukup uang. Ia tiba-tiba terkena leukemia. Untungnya pacarnya menemukan dia lewat pelacakan lokasi. Setelah 1 malam penuh upaya penyelamatan. Dokter menyimpulkan hasil medis. Mengatakan dia menderita leukemia akut. Dan satu-satunya jalan hanya transplantasi sumsum tulang. Umur maksimal hanya tinggal 6 bulan. Gadis itu langsung minta dilakukan operasi secepatnya. Tapi selain biaya operasi yang sangat mahal, yang paling sulit adalah menemukan donor sumsum yang cocok. Jika bisa menghubungi keluarganya masih ada harapan besar. Saat itu anak laki-laki teringat momen diusir dari rumah. Hatinya kembali hancur. Untungnya sang nenek selalu percaya padanya. Akhirnya 3 tahun kemudian kebenaran terungkap. Dan sang nenek memaksa ayahnya berlutut dan minta maaf. Ternyata semua ini adalah jebakan yang dibuat anak angkat untuk rebut hak waris. Kini perusahaan keluarga menghadapi kehancuran. Sementara proyek 10 miliar yang dulu diinvestasikan oleh anak itu, kini sudah bernilai lebih dari 100 miliar di luar negeri. Prestasi ini membuat semua orang terdiam, dan menyadarkan mereka bahwa dia adalah jenius bisnis yang sebenarnya. Sekarang satu-satunya harapan adalah segera menemukan dia untuk mendapatkan persetujuan, agar perusahaan keluarga bisa terus bertahan. Setelah tahu kebenarannya, sang nenek gemetar karena marah. Ayahnya sangat menyesal, langsung bersumpah di depan leluhur, bersedia mundur dari jabatan ketua, dan akan melakukan apapun untuk menemukan anaknya. Lalu mengumumkan hadiah 10 miliar ke seluruh dunia, membuat para Taipan berebut bergerak, bersaing untuk mendapatkan uang itu secepat mungkin. Sementara itu, anak laki-laki masih menunggu donor sumsum, dan juga pusing soal biaya operasi 300.000. Gadis itu menangis mendengar biayanya, menenangkan anak itu dan berjanji akan mengumpulkan uangnya, lalu mengeluarkan 17 juta yang disimpan oleh gadis lain padanya. Hanya kurang belasan juta lagi untuk menyelamatkan hidupnya, meminta anak itu tetap semangat, karena dia akan selalu ada di sisinya. Melihat seragam kurir penuh darah di tubuh anak itu, gadis itu bersiap dan berlari di jalan penuh cinta, mengantar dari pagi hingga malam, bekerja dari gelap hingga terang. Saat lelah dan lapar, ia duduk di pinggir jalan makan roti kukus, minum air dingin, baru makan beberapa suap. Pesanan baru masuk lagi. Tanpa ragu ia menerima dan mengantar pesanan, benar-benar menapaki jalan tanpa kembali. Anak itu seharusnya hanya hidup 6 bulan, tapi karena semangat dari gadis itu, dia berhasil bertahan 1 tahun penuh. Namun gadis itu tahu dia sudah hampir tak kuat lagi untuk mengumpulkan sisa uang. Ia nekat pergi ke pusat donor darah meski tubuhnya lemah. Terus donor sampai dokter tidak berani lagi. Dokter menyuruhnya pulang dan makan makanan bergizi. Tapi dia hanya tersenyum dan mengucap terima kasih. Lalu berbalik dan lanjut bekerja. Namun kali ini dia tak seberuntung sebelumnya. Ia pingsan di jalan bersama motor. Lengannya terluka cukup dalam. Tapi demi menghemat uang, hanya membeli perban 2.000 untuk membalut luka. Malamnya ia mengantar pesanan ke sebuah villa. Tak sengaja mendengar orang dalam membahas hadiah 10 miliar. Dia ingin mendengarkan lebih banyak. Tahu bahwa orang terkaya sedang mencari anaknya. Tapi belum sempat melihat fotonya. Sudah disembunyikan oleh anak tuan villa. Takut gadis itu akan bersaing dengan mereka. Tapi saat anak tuan villa menoleh dan melihat wajah gadis itu, dia langsung terdiam. Wajah gadis itu sangat memukau. Sejak saat itu benih di hatinya mulai tumbuh. Setahun kemudian, akhirnya orang terkaya mendapat kabar tentang anaknya. Segera membawa rombongan untuk menemui. Di saat yang sama, gadis itu juga menerima kabar donor sumsum tulang. Langsung berlari menuju rumah